Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kami boleh beribadah pada Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami yakin semua pujian yang kami naikkan Tuhan telah dengar dan Tuhan terima. Sekarang tibalah saatnya Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang membimbing kami, sehingga kami boleh mengerti dan berikan kami kemampuan untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tolonglah hamba-Mu, juga kami semua yang mendengarkan, sehingga kami boleh memperoleh bahagian yang paling berharga itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar keluarga yang saling mengasihi. Saya nggak tahu keluarga saudara bagaimana keadaannya. Saling mengasihi? Atau saling bermusuhan? Saling sikut-sikutan? Atau perang dingin? Ayo jawab, saya tanya kok. Hah? Iya. Saling mengasihi. Puji Tuhan. Yang lain? Yang sini? Perang dingin. Hah? Saya yakin ya kita semua menginginkan satu keluarga yang harmonis. Betul kan? Siapa yang suka ribut-ribut? Hah? Ayo. Mau bersengketa dengan saya? Hah? Ayo, perang lidah. Tukaran. Mau nggak? Saya kira nggak ada yang mau ya. Kalau kita adalah orang yang sehat, yang wajar, ya pasti ingin hidup yang damai, sejahtera, tentram, saling mengasihi. Ya. Tapi apa daya karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Ya, kita hidup dalam satu kenyataan di dalam dunia yang sudah dikacaukan oleh iblis. Namun dalam lubuk hati kita yang terdalam, kita masih mendambakan satu kehidupan yang rukun dan damai. Jujur? Ya, saya yakin semua begitulah. Nah, inilah yang akan kita renungkan pagi ini. Ya, di dalam serentetan acara bulan keluarga bulan ini. Nah, ini salah satu bagian yang menjadi tugas ya, atau satu studi yang perlu kita jalani bersama-sama supaya kita bisa menjaga kehidupan keluarga kita itu saling mengasihi, rukun dan damai. Di dalam tradisi orang Tionghoa ya, kita tahu ada satu filsafat yaitu peninggalan dari Konghucu ataupun dari ya tokoh-tokoh yang lain lah ya yang menjadi idola di dalam kebudayaan orang Tionghoa. Saya yakin saudara bisa mengenal satu kata ini. Coba tayangkan. Nah, bisa baca? Apa itu? Hah? Bahasa Indonesianya, bahasa Tionghoanya, Mandarinnya. He, wei, kue. He itu damai. Ya, kue itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai. Ya, jadi sejak dahulu kebudayaan orang Tionghoa itu mengajarkan atau mewariskan ya satu kehidupan, satu lingkungan yang damai, yang sejahtera, dan itu akan menunjukkan satu nilai yang tidak terhingga. Ya, karena kita sadar, kita pun tahu kalau kita hidup dalam keributan atau pertentangan, peperangan itu sangat menyedihkan, mensengsarakan. Ya kan? Coba saudara pikirkan Rusia dan Ukraina itu perang sampai sekarang sudah 1,5 tahun ya. Nggak habis-habis. Sudah mati berapa orang? Ratusan ribu. Bangunan hancur, ekonomi hancur, semuanya ya. Sehingga seluruh dunia pun akan dikacaukan. Ya. Nah, selanjutnya masih ada lagi istilah yang sering juga didengungkan oleh orang-orang Tionghoa. Ya. Khususnya kalimat yang terakhir
Itu yang paling sering, bahkan dibikinkan satu piagam, dibikinkan itu ditempelkan di rumah. Jia he wan shi xing. Ya, kalau keluarga itu damai, maka usaha itu akan berhasil. Ya. Tapi mereka lupa, ya, sebetulnya itu lengkapnya itu ada 4 kalimat. Kita hanya menekankan yang terakhir saja. Ya. Nah, ini dimulai dari hubungan suami istri, ya, sebagai suami istri sebagai kepala keluarga. Kristen dikatakan kalau ayahnya itu mengasihi, ibunya akan tenang. Kalau ibunya sudah tenang, anak-anak itu juga tentram. Kalau anak-anak tentram, maka keluarganya damai. Nah, kalau keluarganya damai, nah semua usaha juga akan berhasil. Bisa baca Mandarinnya? Fu ai zhe mu jin, fu mu jin zhe zi an, zi an zhe jia he wan shi xin. Ya, nah itu semua rentetan. Nah, filosofi ini atau ajaran-ajaran ini, warisan yang berharga ini tidak bertentangan dengan ajaran firman Tuhan. Firman Tuhan juga mengajarkan seperti itu kan? Ya, mulai dari orang tua sampai anak dan semuanya itu. Nah, semua ini kalau disimpulkan menjadi yang terakhir, ya, ren yi he wei gui, persahabatan berdasarkan damai dan keluarga damai, usaha berhasil. Ya, ren yi he wei gui, manusia itu jadi maksudnya komunikasi hubungan sesama itu dengan perdamaian itu menjadi sesuatu yang paling bernilai. Kemudian masuk dalam keluarga yang damai sejahtera itu, maka semua kegiatan pun berhasil. Oke. Nah, tatkala kita merenungkan tema ini, ya, keluarga yang saling mengasihi. Nah, kita menemukan satu realita bahwa dalam kehidupan sehari-hari banyak masalah dalam keluarga. Betul enggak? Ya, kita enggak luput, ya. Pepatah Tionghoa mengatakan apa? Jia jia yu nan nian de jing. Di dalam setiap keluarga itu, ya, ada buku kesulitan yang sulit dibacakan memangnya. Tiap keluarga ada, besar ataupun kecil, semua ada. Nah, saya coba merumuskan alasannya atau sebab-sebabnya. Kenapa sih kok keluarga-keluarga itu kok banyak masalahnya? Nah, boleh disimpulkan ada 3 poin yang paling menonjol. Ya, sebabnya itu banyak sekali. Tapi ada 3 poin yang paling menonjol. Yang pertama yaitu karena iri hati. Yang kedua karena pilih kasih. Dan yang ketiga itu berkaitan dengan untung rugi, ya, warisan atau harta. 3 ini menjadi penyebab problem keluarga yang paling menonjol. Nah, kita kembali ke Alkitab. Alkitab pun juga menunjukkan hal ini. Keluarga pertama di dalam Alkitab itu keluarganya siapa? Keluarganya siapa? Adam dan Hawa. Ya, Allah menciptakan Adam dan Hawa sebagai keluarga yang pertama. Kemudian Adam dan Hawa mempunyai 2 anak, Kain dan Habel. Nah, suatu hari mereka lakukan persembahan korban kepada Allah. Dan Alkitab mencatat Allah menerima persembahan Habel, tapi tidak menerima persembahan Kain. Akibatnya bagaimana? Kain marah. Ya. Nah, akibat dari kemarahannya itu dia membunuh adiknya. Coba bayangkan. Waktu itu dunia cuma 4 orang loh. Hanya 4 orang saja. Sudah timbul perselisihan yang begitu parah. Ya, karena si Kain merasa iri kepada Habel. Ya, loh, podo-podo mempersembahkan kok. Ya toh.
Mereka kan diajar sama Adam dan Hawa memberikan persembahan, ya toh? Ya kan orang tua yang mengajar mereka melakukan. Tapi motivasi mereka tidak benar di hadapan Tuhan. Kita tidak tahu ya, Alkitab tidak menjelaskan apa yang ada di dalam hati Kain dan Habel. Tapi Alkitab jelas mengatakan Allah tidak berkenan atas persembahan Kain. Sehingga Kain merasa iri dan sakit hati kemudian membunuh adiknya Kain. Ini contoh pertama. Selanjutnya ada contoh lagi. Yakub. Yakub mempunyai 12 anak. Ya, dari 4 istrinya itu loh. Ya, ada 12 anak. Nah, kita tahu bagaimana perlakuan Yakub kepada anak-anaknya. Ya, pilih kasih. Itu Alkitab mencatat dia mengasihi anak yang ke-11 dan ke-12 yaitu Yusuf dan Benyamin. Sehingga menimbulkan kecemburuan juga, iri hati dari 10 kakak-kakaknya ini. Belum lagi anak yang ke-10 ini dia mempunyai talenta ya atau mempunyai sesuatu pengalaman yang luar biasa. Dia bisa lihat mimpi, bisa ini, bisa itu dan betul-betul Yakub itu mengasihi dia ya. Dan dia diberikan kepercayaan untuk menilik kakak-kakaknya yang mengembara dan lain sebagainya. Ya kakaknya ini terus kemudian berupaya ingin meniadakan dia. Bahkan ingin juga membunuh. Ya, ada kakak yang mau membunuh dia. Ya, saking ada kakak yang membela juga, jangan dibunuhlah. Nah, akhirnya dia dijual ke Mesir. Inilah dampak dari papa yang pilih kasih. Ya, kakak-kakak yang iri hati kepada dia. Timbullah permasalahan itu. Ya, oke, saya pilih lagi satu contoh di Perjanjian Baru. Saudara juga tahu tentang perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan tentang anak yang terhilang. Ya, dia ada 2 saudara kan, ya kakak dan adik. Nah adik ini dia satu hari minta warisan kepada papanya dan diberikan. Ya memang haknya ya. Dia mendapat warisan, dia pergi membawa semua yang dia miliki dan hidup foya-foya dan menghamburkan semua itu di luar. Sampai pada satu hari, habislah semua. Di sana juga ada bencana kelaparan dan ini itu dia jatuh melarat. Nah, saat itu juga baru dia teringat akan rumah bapakku. Maka dia kembali. Waktu dia kembali, dia diterima oleh papanya lagi. Ya, walaupun dia sudah mengaku kesalahannya, tidak layak jadi anak, aku harus jadi hamba dan lain sebagainya. Tapi ayah bilang tidak, kau tetap anakku. Bahkan diadakan pesta. Waktu semua itu kejadian, kakaknya, yang kerja luar biasa di ladang mendengar, wah kok ada suasana gembira di rumah, ada apa ini? Kemudian pembantunya menceritakan, adikmu itu sudah kembali sekarang papa mengadakan pesta. Dia nggak senang kalau adiknya kembali. Maka Alkitab mengatakan apa? Dia marah. Dia marah kepada ayahnya. Tidak mau masuk, tidak mau pulang rumah. Tidak mau ikut pesta. Papa bilang, ayo masuk, adikmu itu ya terhilang sudah ketemu lagi. Ya ibarat yang sudah mati bangkit. Enggak mau. Aku sebagai anak yang sudah begitu berupaya susah payah melayani kamu tidak pernah memberikan aku kesempatan untuk pesta dan macam-macam. Loh, ayahnya heran. Loh, ini kan rumahmu. Yang ada di rumahnya semua kan milikmu, sudah menjadi milikmu. Kok malah iri pada adikmu ini? Nah itu loh. Ya, karena dengki, sakit hati, ya, iri dan macam-macam. Menurut tradisi orang Yahudi, ya, kalau pembagian harta, kakak sulung itu mendapat 2 bagian loh dari, ya toh. Jadi adikmu itu mendapat ya sebagiannya dia 1 bagian. Kamu yang di rumah ini milik 2 bagian, tapi tidak merasa puas.
Nah itulah saudara sekalian, kita lihat ya. Nah itu contoh-contoh yang mungkin juga merefleksikan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Sehingga timbulnya dendam ya, atau perselisihan atau sakit hati atau macam-macam ya di dalam keluarga itu. Ya. 3 yang menjadi paling banyak. Ya, iri hati, pilih kasih, kemudian warisan. Ya. Banyak keluarga-keluarga yang orang tuanya sebelum meninggal sudah membuat surat wasiat. Ya, sampai dia meninggal, surat wasiat dibuka, loh kok begini? Wah kok nggak adil? Wah macam-macam. Ya ceritanya sampai ke pengadilan dan lain sebagainya. Nah kita sebagai orang Kristen, sebagai keluarga anak-anak Tuhan, ya kita juga nggak luput menghadapi realita ini. Sama, ya kita nggak kebal, ya dalam hal-hal seperti ini enggak. Kita juga bisa menghadapi. Nah sekarang masalahnya bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita menyelesaikannya dengan baik, dengan sesuai bimbingan firman Tuhan. Ayo kita buka 1 Korintus pasal 13. Ada jawabannya di situ. Ya, 1 Korintus pasal 13 kita baca ayat 4 sampai 8. Kita baca bersama-sama ya. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 8. Sudah mendapatkan? Sudah ya, kita baca ya. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan. Oke. Nah ini jawabannya. Saya nggak perlu menguraikan ya, karena apa yang dikatakan di sini semua jelas dan bisa dimengerti. Betul kan ya? Nah masalahnya kita mau melakukan atau tidak. Nah seringkali kita sebagai orang Kristen tahu sih tahu ya, tapi yaitu tidak melakukan. Itu problemnya di situ. Ya, jadi seperti apa yang dikatakan Yakobus ya dalam suratnya mengatakan jangan hanya mendengar ya, tapi juga harus menjadi pelaku firman Tuhan. Itu loh. Ya. Nah oleh karena itulah saudara, saya akan menyimpulkan ya bahwa di dalam kehidupan berkeluarga itu ada 3 hal yang perlu diwariskan kepada anak cucu kita. Ya, perlu diarahkan, perlu disampaikan, diajarkan, dididik, dibentuk lah. Ya. Yang pertama, kita harus mempunyai konsep kosmologi yang benar, konsep tentang alam semesta ini. Ya, konsep kosmologi ini yang kalau benar, maka itu sangat mempengaruhi konsep hidup mereka tentang hidup. Kalau konsep hidupnya benar, maka akan berdampak pada penilaian, konsep nilai yang benar. Waduh, ini istilah filsafat ya. Kok susah sekali ya, kosmologi, tujuan hidup, nilai, macam-macam. Nah, gampangnya ya saya uraikan. Yang pertama, kita perlu mendidik anak-anak kita itu mempunyai pandangan alam semesta yang benar. Seringkali kita mengatakan kita percaya pada Allah, tapi kita nggak jelas Allah itu tuh Allah yang bagaimana. Nah itu loh. Maka itu perlu ada
PA, ada penelaan Alkitab, kita belajar doktrin tentang Allah. Jadi Allah bukan sekedar menciptakan alam semesta, dia juga mengatur alam semesta ini. Allah menjadi sumber segala sesuatu di dalam dunia ini. Jadi kalau kita mengaku kita sebagai umatnya, ya kita harus menerima otoritasnya. Jadi dalam kehidupan kita sehari pun di dalam pengendalian Allah, pengaturan Allah, kita harus tunduk pada kuasanya. Dan kita hidup berdasarkan anugerah dan berkatnya. Nah ini yang perlu ditekankan benar-benar sehingga nempel gitu. Contohnya ya, Abraham waktu dia dipanggil oleh Tuhan keluar dari kampung halamannya, pergi ke tempat yang sudah Tuhan tetapkan. Di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3 dikatakan, aku akan menjadikan kamu satu bangsa yang besar dan kamu akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Itu pilihan Allah dan Allah yang menetapkan itu. Nah, hari ini kita juga sama, prinsip itu tidak pernah berubah. Ya, Allah kita itu adalah Allah yang ajaib sekali. Kalau dia sudah menetapkan satu prinsip, dia tidak pernah akan berubah. Dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetap adanya. Tapi caranya, pernyataannya mungkin bervariasi. Tapi prinsipnya tidak pernah berubah. Nah hari ini kita menjadi miliknya, menjadi umatnya. Sama. Kita hidup juga berdasarkan berkat dari Allah. Dan Allah setelah memberkati kita, Allah juga menginginkan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nah konsep ini kalau kita sudah miliki, maka kemudian selanjutnya yang kedua tentang pandangan hidup kita pun kita sadar. Untuk apa kita hidup? Tujuannya itu apa? Tujuan kita adalah memuliakan nama Tuhan dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita sadar ini, maka kita tidak akan menjadi orang yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri, yang hanya aku saja. Tidak. Jadi saya sadar, aku hidup untuk memuliakan Dia. Aku hidup demi berkat anugerahnya. Dan aku sudah diberi dan aku juga mengerti membagikan pada orang lain. Dan kita sadar kita hidup di dunia ini hanya sementara. Apa yang kita miliki adalah sesuatu yang Tuhan percayakan. Bukan milikku, bukan. Banyak orang ya merasa sombong ya. Mau aku berusaha, aku ini dan itu sehingga aku bisa menghasilkan sehari. Coba bayangkan kalau Tuhan tidak memberikan kamu kesehatan. Tuhan kalau tidak memberikan kamu kesempatan. Tuhan tidak memberikan kamu kemampuan. Bisa kamu dapatkan itu? Enggak. Ya. Secara jujur manusia itu sangat-sangat terbatas. Jadi kita harus belajar selalu bersyukur. Ya kalau kita memiliki, nah ingatlah. Ya, saya bisa menjadi juru kunci Tuhan. Ya, yang bijaksana. Nah itu ini penting, yang diajarkan oleh Alkitab. Ya, yang baik dan bijaksana, mengelolanya. Kemudian kita juga bisa berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Nah kalau kita sudah sadar itu, langkah selanjutnya tentang konsep nilai itu. Nah kita tahu apa yang betul-betul bernilai. Saya kurang setuju ya, mohon maaf kalau kadang-kadang kita mendengarkan waktu kita memberikan persembahan. Ayo kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang terbaik itu? Selalu yang dibicarakan apa? Uang. Gitu. Waktu mempersembahkan uang dikatakan itu mempersembahkan yang terbaik. Itu sudah menanamkan satu konsep yang kurang benar. Ya. Nah, kita memberikan persembahan itu satu ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Uang itu bukan yang terbaik. Yang terbaik itu apa? Ya, dirimu, hatimu.
Itu loh, mempersembahkan dirimu itu yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Nah itulah perlu diajarkan di situ. Ya. Jadi kalau kita mempunyai konsep nilai yang benar, maka kita tahu bagaimana mengelola ya waktu kita, kemampuan kita, kepandaian kita, segala sesuatu yang kita miliki. Ya. Karena kita tahu itu semua datangnya dari Tuhan. Ya, kita kelola, kita gunakan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, seringkali kita tidak menanamkan konsep-konsep ini kepada anak cucu kita dengan utuh, ya, dengan utuh. Nah, ini perlu kita perhatikan. Kalau mereka mempunyai dasar-dasar yang benar, ya, maka menghadapi perselisihan dalam keluarga atau dengan kawan-kawan dan lain sebagainya, mereka bisa mempunyai standpoint yang benar juga ya untuk menghadapi. Seringkali kita merasa tidak terima kalau kita dirugikan, betul nggak? Ya, entah itu dirugikan secara materi atau dirugikan secara ya fitnah nama baik kita atau kedudukan kita dan macam-macam. Alkitab mengajarkan kepada kita apa? Kenapa sih kok tidak mau mengalah sedikit? Nah itu loh. Ya Alkitab mengajarkan kita toh. Hidup mengalah itu bukan kalah ya. Ya, kita harus sadar ya. Kalau kita mengalah selangkah itu belum tentu kalah, belum tentu. Ya, seringkali kita mundur selangkah, nantinya kita bisa majunya jauh lebih panjang lagi. Nah, itulah. Ya. Jadi kita tahu bahwa Tuhan kita ada Tuhan yang adil, ya, dia ada pembela kita. Nah, seperti hal-hal seperti ini ya, nah kita kalau bisa membina anak cucu kita mempunyai konsep yang benar seperti ini, maka saya yakin ya akan banyak mengurangi konflik dalam keluarga, ya, karena terhadap harta, mereka tahu kok. Orang Tionghoa mengatakannya, fu bu guo santai. Kekayaan itu seringkali tidak bisa melewati 3 generasi. Walaupun kalimat ini tidak mutlak, ya tidak mutlak, ya ada yang sampai 3 generasi masih bertahan ada. Tapi banyak juga yang tidak lewat 3 generasi. Saya nggak usah sebutkan contoh-contoh, saudara bisa memikirkannya di dalam media massa itu banyak yang dia sampaikan informasi seperti ini. Ya karena apa? Ya karena konsep nilai itu tadi hanya menunggukan warisan. Ya, orang Tionghoa mengatakan generasi pertama berusaha mencari harta, generasi kedua bagaimana? Menggunakan harta. Generasi ketiga menghabiskan harta. Kemudian generasi keempat gak ada harta. Firman Tuhan mengajarkan apa? Kita harus berusaha, jangan hanya menunggu warisan saja. Ya toh, ya, harus berusaha dengan rajin, kerja keras. Nah, Tuhan akan memberkati. Itulah. Ya. Segala sesuatu yang mudah kita dapatkan juga akan mudah kehilangan. Kita tidak bisa menghargai. Nah, itulah. Ya. Jadi kalau kita mau memiliki satu keluarga yang saling mengasihi, kita harus kembali pada sumber kasih itu sendiri. Siapa sumber kasih kita? Ya Allah. Nah itu loh. Ya, tadi kan sudah kita bacakan nanti ya. Petunjuk hidup baru, ya kita harus mengenal Allah karena Allah itu kasih. Kita bisa saling mengasihi. Saudara sekalian, memang tidak mudah ya realita kehidupan keluarga itu tidak mudah. Sekian lama saya menjadi gembala sidang, mengembalakan jemaat, menghadapi banyak permasalahan keluarga. Seringkali bikin kepala pusing, ya sakit kepala juga, ya tidak tahu mau bagaimana mengurusinya. Ya. Tentu sebagai gembala sidang, sebagai hamba Tuhan, kita mengupayakan ya supaya mereka itu mau kembali pada firman Tuhan.
Tapi untuk kembali pada firman Tuhan juga tidak mudah. Seperti tadi yang saya katakan, banyak orang mengerti. Tapi hatinya tidak rela, taat, dan mau melakukan dengan sungguh-sungguh. Nah itu loh, gak terima. Nah, itu loh. Yang gak terimanya itu yang bikin masalah. Yang gak bisa menyelesaikan. Ya, gak mau dirugikan. Rasanya kok gak ada keadilan. Selalu begitu. Ya. Nah kita kembali pada yang sudah kita baca tadi, kita memiliki apa? Kasih dan sabar, ya, murah hati, tidak cemburu, ya, mengalah, ya, tidak sombong dan macam-macam. Coba nanti pulang ya, ayat 4 sampai ayat 8 dibaca 100 kali sampai hafal. Mau? Oh, 100 kali. 10 kali ya mungkin enggak ya. Tapi kalau kamu mau keluargamu hidup saling mengasihi, mulailah dari dirimu. Ya, supaya beberapa poin dikatakan ayat 4 sampai 8 itu tertanam dulu di dalam hati. Ya, kamu sendiri yang mencernakan dan itu sendiri yang sudah membereskan permasalahan. Seringkali permasalahan itu bukan dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Tapi kita nuntutnya kepada orang lain. Gitu. Kita nggak terimanya sama orang lain. Tapi kalau kita mau kembali, coba ada satu kerendahan hati di hadapan Tuhan. Saya yakin, ya Tuhan pasti akan menolong, menyelesaikan semua permasalahan. Oke, sebagai penutup saya mengajak saudara membaca Mazmur 133. Mazmur 133. Itu 3 ayat yang sangat indah sekali. Nyanyian ziarah Daud, ya. Nyanyian ziarah itu biasanya dinyanyikan waktu orang-orang Israel mau pergi ke Yerusalem untuk mengikuti upacara atau perayaan di situ ya. Di dalam perjalanan itu karena ya mereka kebanyakan kan jalan kaki ya. Jadi nggak ada kegiatan ya mereka kemudian menyanyikan lagu-lagu pendek ini ya. Nah, ini salah satu ya. Persaudaraan yang rukun. Ayo kita baca ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Oke, kita konsentrasi pada ayat pertama dan ayat ketiga bagian B. Tengah-tengahnya itu ada seperti satu perumpamaan ya kita. Nah di sini dikatakan alangkah indahnya atau baiknya ya kalau hidup rukun dan damai. Kita sendiri bisa membayangkan ya rukun dan damai. Nah, kalau kita hidup rukun dan damai, maka ayat 3 akan menjadi satu kenyataan. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mau saudara? Berkat dari Tuhan dan kehidupan yang kekal. Puji Tuhan ya, firman Tuhan itu selalu mengarahkan kita ya, supaya kita lebih mengerti dan supaya kita juga terus berupaya ya mau melakukannya. Maka apa yang dijanjikan Tuhan itu akan menjadi satu kenyataan. Nah ini juga menjadi satu pergumulan hidup saya. Ya, saya juga punya saudara. Ya toh, saya 8 bersaudara. Lumayan banyak ya.
Sebetulnya 10, 2 kakak saya yang teratas itu meninggal waktu perang Jepang. Saya belum lahir, saya nggak tahu, itu diceritakan oleh papa mama saya. Jadi kemudian itu yang tertinggal 8. Sekarang papa mama saya juga sudah nggak ada, sudah berpulang ke Tuhan. Kakak saya nomor 2 juga sudah nggak ada, tinggal 7. Ya. Nah kami juga selalu mempertahankan ya bagaimana hidup rukun dan damai. Ya. Jadi setiap tahun itu ya kita cari-cari waktu-waktu tertentu lah, bisa kumpul-kumpul gitu ya. Entah makan bersama atau bepergian bersama gitu loh. Ya. Walaupun kita tidak ada sesuatu yang mewah-mewah gitu lah. Tapi begitu kumpul kita ngobrol-ngobrol aja, makan-makan snack, minum-minum kopi apa juga sudah merasakan satu keakraban. Ya, tadi ada satu kehangatan dalam hubungan keluarga. Ya, nah nanti urusan anak-anak lagi. Nah kita membicarakan itu, ada kesulitan, ada ini apa, kita saling menopang, mendukung, membantu, gitulah. Ya, jadi menunjukkan satu sikap ada kemauan gitu loh. Ya. Jadi kita mengarahkan diri kepada positif, ya, aktif gitu. Dimulai dari diri sendiri. Itulah. Oke, saya nggak tahu apa yang terjadi dalam keluarga saudara-saudara, ya. Seperti yang saya awalnya saya tanyakan, tapi saya yakin kalau kita ada permasalahan datang kepada Tuhan. Ada permasalahan minta pertolongan Tuhan. Tuhan kita Maha Pengasih dan tahu. Dia juga Maha ada, ya, Maha kuat dan segala macam. Dia bisa menyelesaikan. Jadi yang penting kita menjalin satu komunikasi yang baik dengan Tuhan dan ingat rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Jangan ngeyel di hadapan Tuhan. Ya seringkali itu kan ngeyel, itu kan bukan saya yang salah, dia. Selalu dituding kepada orang lain. Dia yang cari gara-gara, dia yang mulai, dia yang tidak jujur, dia yang begini, dia yang begitu. Ya, itu urusan dia. Ya. Tapi Tuhan, inilah aku. Aku sekarang sedang menghadapi permasalahan yang betul-betul aku nggak tahu bagaimana menyelesaikan. Kira Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, Tuhan bimbing. Saya yakin kalau kita dengan kesungguhan ini, dengan kejujuran itu minta pertolongan Tuhan, Tuhan pasti akan buka jalan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pagi ini kami boleh merenungkan satu topik yang sangat berkaitan dengan kehidupan keluarga kami. Biarlah di dalam bulan keluarga ini dengan berbagai macam renungan firman Tuhan kami boleh dibekali dan tahu bagaimana menyelesaikan permasalahan keluarga kami. Berikan kami kerendahan hati dan kesungguhan yang mau bersandar berharap pada Tuhan. Juga tolonglah kami berikan hikmat untuk menyelesaikan semua problema yang ada di dalam keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin.